perkenalkan nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 721141904. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 teori implikasi etis dari teknologi informasi. Moral, etika, dan hukum. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya, Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan perangkat lunak merupakan fokus utama. Privasi. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi diterapkan, pemerintah federal merencanakan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1986. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang tahun 1968 agar mencakup data digital, komunikasi, video, dan suara elektronik. Selanjutnya, kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Yang pertama, Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui Komputer. Selanjutnya, Paten Perangkat Lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan Street Decision. Yang bermasalah pada saat itu adalah sebuah paket perangkat lunak untuk mengelola reksadana. Hingga saat itu, pengadilan selalu menetapkan bahwa perangkat lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama, algoritma matematika tidak dapat dipatenkan. Yang kedua, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Selanjutnya, Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Salah satu masalah adalah istilah privasi seringkali memiliki konotasi yang negatif karena diasosiasikan dengan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Para aktivis pribadi di Cina menuntut diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat dan nomor telepon. Selanjutnya, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diterprestasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Selanjutnya, kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Penny pada JCPenney, Kolonel John Peterson di National Cost Register atau NCR, atau Thomas J. Watson SR di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini, CEO perusahaan seperti FedEx, Southwest Airlines,
dan Microsoft memiliki pengaruh amat penting pada organisasinya, sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut sebagai CEO-nya. Selanjutnya, bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Selanjutnya, meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk melaksanakan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Selanjutnya, alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transformasi. Yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Selanjutnya, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Transformasi yang dapat dilihat pada cara manajer melaksanakan pertemuan. Jika dulu para manajer harus berkumpul secara fisik di lokasi yang sama, kini mereka dapat mengadakan pertemuan dalam bentuk konferensi video. Selanjutnya, hak sosial dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah Papa rancangan Richard O. Mason. Selanjutnya, hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Louis Brandeis dikenal karena memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasakan bahwa hak ini terancam oleh 2 hal. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Yang kedua adalah meningkatkan nilai-nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah federal menjawab sebagian dari ini dalam Undang-Undang Privasi tahun 1974. Namun, undang-undang ini hanya mencakup pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Beberapa sistem berbasiskan komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada diberikan sistem manual. Selanjutnya, hak kepemilikan. Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual. Biasanya dalam bentuk program komputer, vendor perangkat lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, dan persetujuan lisensi. Hingga tahun 1980-an, perangkat lunak tidak dilindungi oleh hak cipta atau hukum paten. Sekarang keduanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan. Selanjutnya, hak mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkannya basis data dan terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikro, format yang disimpan untuk perpustakaan. Informasi ini berisikan berita, hasil penelitian ilmiah, statistik pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya, audit informasi. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Selanjutnya, jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial atau financial audit.
Yang kedua, audit operasional atau operational audit. Yang ketiga, audit berkelanjutan atau concurrent audit. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Perusahaan tidak harus mengusahakan semua pekerjaan sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dalam program edukasi etik yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengaruh Sarbanes-Oxley. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. Sekian dari saya, terima kasih.